Kemarin yang cloud kayaknya Kosalim masih belum bisa nemuin ya kok ya. Oke, ini udah. Ya, dari kartu komputer aja. Ya, Udah. komputer aja, Ci. Lanjut, Cis. Yo, ada yang mau bertanya sebelum kita sharing? Yuk, mulai dari siapa dulu? Ciata, udah bikin belum, Ci? Bikin baru dua, tiga ya. Yuk, yuk, sharing yuk. GDL 1 sampai 5 tahun ya. Kalau dalam bisnis itu T5 AAB, 3 AB Oke. GDL-nya. Terus bisnis. Yang gue bikin baru bisnis doang sih. Oke. 5 sampai 10 tahun itu AB-nya 10. Itu AB direct ya, AB direct. Maksudnya ya satu itu satu garis, satu line, satu Oke. line. Nah, 20 tahun. 20 tahun berarti 20. Gue bikin 30 tahun itu kali 5, 75. 5 itu 20 sampai 30 tahun yang belum kebentang sih. Kalau 30 tahun tuh udah pasti, 20 tahun tuh financial freedom. Hmm. Financial freedom itu National Freedom-nya berapa income-nya, C? freedom berarti sebulan 20 tahun lagi. 600 sebulan, 600 juta sebulan. Income-nya 1 juta per bulan ya. Oke deh. 600 juta per bulan. Otomatis di sini gua ada kemana-mana nih. Udah, aduh mau ngajak kemana gue udah oke. Sekarang, Mantap. sekarang juga udah oke sih, cuman lebih oke lagi. Maksudnya udah nggak mikirin yang lain. Mau ngajak kemana pun oke. Intinya adalah menyelamatkan semua orang lah intinya. Tiga puluh Oke. 30 tahun, 30 tahun berarti saat ini 48, 78. Gue semakin cantik di umur 78. Wih. 78 itu gue kembali muda sih. Gradation of life gue 78 itu kan semua otomatis sudah terpenuhi kan. Yes. Gue cuman mau kemana jalan kemana oke, lu mau ngajak kemana pun gue oke, pokoknya happy aja gitu. Gue pokoknya 30 tahun dari sekarang itu gue udah nggak mikirin tentang hal yang berhubungan dengan duniawi. Intinya Hmm. udah apa sih melepas gitu. Pokoknya apapun itu gue udah nggak mikirin gitu. Ini Hmm. perusahaan gue udah nggak mikirin apa-apa. Itu doang sih kayak gitu. Semuanya berkembang. Oke. Itu Good. aja. Mantap. Oke deh. Sip, lanjut. Aja kali. Beli hari. Harim. Mana beli Harim? Ya. Suara Bapak nggak ada. Kok suaranya nggak ada? Nggak ada ini suara. Beli suaranya nggak ada beli. Ya, baru kedengeran. Nah, itu baru ada. Kupikir belum ngomong. Ya, itu Ya. plannya sama dengan tahun lalu. Tahun lalu waktu di podcast pertama. Oh, nggak ada lagi ya suaranya, Bi ya? Ya, suaranya hilang. Mesti pakai yang biasa aja. Ya, cek cek. Yuk beli. Ah,
Plannya dari tahun lalu, karena waktu camp Hmm, pertama kali itu sempat bikin plan, ya. Jadi saya tulis 5 tahunnya di 2029. Bisnisnya itu pengembangan bisnis, fokusnya di Prudential 50 AB di 5 tahun, 10 AB direct. Terus ke 10 tahun itu 200 AB, 20 tahunnya itu 1000 AB. Di 30 tahunnya itu 3000 AB yang terhitung setara dengan 6 kedalaman dengan sistem yang ada sekarang. sip. Kemudian Keren-keren. itu yang yang dibuat untuk secara bisnisnya. Nah, kalau yang aspek-aspek lainnya itu eh, sama dengan yang sekarang yang masih bisa kuat. Ini kan ada kesehatan keuangan, tapi yang secara baru di elaborate itu baru yang aspek bisnis nih, Space Analytics. Oke, good. Nah, kalau yang lainnya sosial dan spiritual lebih perlu didetailkan dari yang sekarang dijalankan. Itu Hmm, sih basically. Belum sempat didetailin aja. Thank you. oke, yuk. Cik Cucu, silakan. Itu. Sama, Cik. Kita bikinnya bareng-bareng. Oh, bareng. Nah, Oke, good. Nanti dilanjutin ya. Teman-teman yang belum selesai semua, ntar dilanjutin ya. ya, ya, Cik. Thank you, Cik. Oke deh, Cik Meli, silakan, Cik Meli. Halo, tes. Hmm, Dengan suaraku jelas nggak ya? Soalnya kayaknya sinyalku jelek. jelas, jelas. Ini aku jelasin satu-satu, Ci. Maksudnya dari Yes. yang 5 tahun pertama gitu. Hmm, Per ini, Ci, per jenjang, per poin. boleh dibaca aja yang sudah ditulis. Oh, oke. Kalau yang dari 1 sampai 5 tahun ke depan, kalau bisnis EAB. Hmm, Kalau EAB di Pru, kalau keuangan income di 5 tahun ke depan itu 500 juta per bulan. oke. Aspek kesehatannya punya berat badan yang ideal, sehat. Aspek relasi keluarga itu semakin baik dan semakin sering pergi dengan orang tua dan keluarga yang lain. Terus aspek senang dan hobi bisa semakin sering traveling. eh Terus aspek pengembangan diri bisa ikut semua sesinya si Coach Arisandi. Dan Oke. terus semakin mengenal diri, bertumbuh, semakin sayang sama diri sendiri. Kalau aspek sosial, semakin sering beramal. Aspek terakhir yang 8 itu apa ya? Semakin lebih Spiritual. oh, Spiritual. semakin lebih mengenal Tuhan. Oke, Cik, di detailin ya contoh nih. Heeh. Senang-senang, mau lebih sering jalan-jalan, lebih sering itu ditentukan misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali. Oh eh ya, ini aku ya, tulisnya 1 tahun sekali dari Pru, 1 tahun sekali pribadi gitu. ya, jadi detail karena kata-kata sering itu kan nggak jelas sih. Oh, oke Ya oke. kan, misalnya Tap- contoh 1 tahun sekali jalan-jalan ke luar negeri, di Asia misalnya, di Eropa, di Amerika atau di mana, atau 1 tahun sekali jalan-jalan di dalam Indonesia misalnya kayak gitu. Oke oke. Siap siap. Berarti Ya, ini masih kurang detail ya. iya masih detail karena sering kata-kata sering itu nggak ada ininya. Gitu. Terus misalnya lebih sering bersama keluarga, didetailin misalnya contoh me time bersama keluarga setiap hari ini jam sekian misalnya kayak gitu. Oh, Jadi sampai jam juga ya. Oke iya, oke. atau misalnya seminggu mau mau memutuskan, oke, dalam 5 tahun ini 1 minggu misalnya 1 hari nih bersama keluarga atau me time atau apapun, jadi lebih jelas gitu. Oke oke. Siap siap. Gitu, sip, lanjut. 10 sampai 20 10 ya. sampai 20 itu Nah, 10 sampai 20 tahun ke depan berarti kalau untuk bisnis punya agensi punya 20 tahun ya. Aku sih nulisnya 500 leader dan mulai mm-mm. warisin ke anak. Terus Oke, aspek good. keuangan 5M dari Pru, aspek kesehatan 20 tahun ke depan ya. Ini Ah, karena sudah makin berumur apa namanya? Kaki masih sehat, badan ideal, semua badan sehat. oke. Aspek relasi dan keluarga ya traveling dengan keluarga ya.
Hmm, Ini aku belum detail, nanti aku detail lagi. oke. Pengembangan diri bisa bantu banyak orang mengenal diri mereka lebih baik lagi dan Hmm. bertumbuh melalui prudensial. Nah, Kalau aspek oke. aspek senang dan hobi itu eh, bisa semakin banyak investasi di berbagai macam instrumen, bisa semakin ya sering traveling. Nanti didetailin lagi ya. Yes. Aspek sosial bisa bantu beramal 10% dari income. Oke, good. Bisa beramal intinya. Terus aspek spiritual semakin peka untuk apa yang apa maunya Tuhan. Oke, good. Yang 30 tahun eh, bisnisnya semakin firm, bisa running by system. Aspek keuangannya, income-nya naik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ini masih kurang detail ya, Ci. Mm-mm. Nggak berkali-kali lipatnya tuh Hmm. berapa gitu ya. Ya, mesti Oke. detail. Aspek kesehatan, sehat jasmani, rohani nggak pikun, bisa kemana-mana sendiri, kaki tetap sehat. Kan 30 tahun ke depan, Ci. Jangan nulis nggak pikun, tapi apa ya? Apa? Apa ya kembalikan? Soalnya kata-kata tidak itu kan nggak Oh ditangkap. ya, Semakin oke. muda, semakin Iya, muda, semakin muda, semakin apa? Karena makin nggak itu cantik. nggak ada, jadinya ditangkapnya pikun Eh, jadinya. oke, oke, oke. Nanti Oke, diubah. oke. Aspek relasi dan keluarga, ya masih sama sih. Semakin sering berkumpul lah intinya. Nah, coba di Kalau detail. pengembangan Ah, pengembangan diri ini udah ke hidup untuk melayani dan membantu sesama. hmm. Semakin mencintai diri. Oke, coba melayani dan membantu sesamanya lebih didetailkan, Cik. Misalnya dalam bidang apa? Misalnya em, membantu, Angkat. misalnya nih contoh nih ya, membantu 500, melayani 500 orang misalnya sebulan, misalnya. Oh, Ah, oke, oke, atau, oke. ah, Nanti ditulis angkanya ya. ya, Angkanya juga. angka itu penting karena ketika kita nggak pakai angka, Iya, jadi iya, oke. semesta ngeresponnya juga nggak presisi gitu. Halo? Iya, Ya, yes, oke. oke. Sosialnya bisa semakin banyak bantu orang. Kalau Hmm. spiritual semakin Tuhan. Udah sih, Ci. Memang kurang detail berarti ini. Yes, coba detail nih. Ini aku just share Halo? ya, guys. Halo, halo, halo. Jelas gak? Jelas. Iya, Oke, Ci. aku just share. Waktu itu pernah disuruh buat, aku ya cuma kayak nulis bisa menginspirasi 1.000 orang sehari gitu loh. Iya, iya. Tahu-tahu Sinyalku yang sekarang, jelek, Ci. oh oke oke. Nah, pada saat aku nulis bisa menginspirasi 1.000 orang per hari, itu kayaknya gimana caranya, gimana nggak ketemu jalannya teman-teman. Nah, tapi sekarang belakangan ketika aku ngitung total teman-teman grup camp sama grup-grup yang aku setiap hari posting bintang 5 itu lebih dari 1.000 orang loh. Jadi gue pikir gila ya, kayaknya tulisan yang mungkin pada saat itu aku nulis tapi nggak tahu caranya gimana, ternyata terwujud loh. Ci, Ci, aku Ya, mau tanya. ya. Kan kadang sebenarnya kalau kita waktu nulis goal itu kan sebenarnya kadang kita kerasa kayak tadi aku ngebacain aja tuh kan sebenarnya gemeteran kan. Nah, Hmm. Itu jadi sebenarnya yang bener yang mana Ci feelingnya? Kalau misalnya masih bergetar berarti eh, apakah memang boleh atau bagaimana ya Ci? oke, jadi ada dua. Pertama, tulis hal yang memang nggak bikin kita bergetar. Jadi ya turunkan impian. Kedua, Oh, kedua, kita melatih diri kita agar kita bisa seperti yang kita tulis. Pilih yang satu apa yang dua? Hmm, melatih. Yes, ya itu Melatih diri terserah. kita seperti apa yang kita tulis. Oke, ya kalau nggak mau bergetar ya turunkan impian gitu. Atau kita yang latih diri kita agar seperti yang kita tulis gitu loh. Justru Ya, pertanda bagus loh itu, Ci. Kalau nggak bergetar biasanya impiannya nggak gede. ya betul. Iya kan? oh, Gue jadi ingat oh, pada saat yang tinggal layakkan diri aja gitu ya. Makanya Halo? nanti, yes, yes, halo? ya berlatih. Gue jadi ingat Ya. pada saat gue yang bikin yang di camp itu sampai gue nangis sampai gemeteran. Dan tahun itu kan langsung kan. Oh iya, langsung belum pernah sarklap ya. Itu jadi sarklap pertama Ya, ya. itu gemeteran sampai gue nangis sampai ya nggak bisa ngomong lagi kayak gitu. Oke, good. Ya, Keren, Ci. Jadi pilih nomor satu apa nomor dua, Ci?
Iya, Kan tadi pilihannya dua. Satu, turunkan impian. melayakkan diri, melayakkan diri. Good, keren-keren. Sip. Oke deh. Yuk, lanjut. Kak Salim. Dia di jalan kali. Mana ya Kak Salim ya? Masih di jalan ya? Cik Sally dulu kalau enggak. Berarti Hesta nih Hesta. Oh, Hasta. Hasta. Hmm. Yuk, Kak Hasta mau sharing duluan? Boleh ya, Ci? Boleh. Yuk. Oke. Jadi 1 sampai 5 tahun ke depan keuangan income 500 juta per bulan Hmm. gitu. Terus tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri di negara yang berbeda. Hmm. Terus punya uang cash, apa ya bahasanya? Uang cash untuk membayar rumah. Apa ya? Melunasi rumah itu Ya, apa? ya. Uang cash, rumah gitu ya. Eh, terus bisa nambah satu aset lagi Oke. Satu dengan asetnya apa tuh? Satu asetnya berapa nilai? maksudnya satu aset rumah lagi Nilainya? eh, nilainya 2 M, 2 Oke. miliar. Oke. Tambah lagi satu aset 2 miliar. Oke, terus 10 tahun Hmm. eh, sudah financial freedom, return investasinya sudah 5 kali 200 juta per bulan. Berarti berapa tuh? 1 M. 1 M Kenapa return nggak 1 M investasi. langsung? Mesti 5 kali 200 juta. Iya ya, 1 M. Biar inilah. Terus apa ya, 10 tahun kemudian sudah haji, terus sudah mengajikan orang tua dan mertua, Haji apa menyekolah. haja sih? Haji apa haja? Iya, iya haji itu kan ya berhaji. Haji itu kan titlenya. Haji kan Oh, oke. melakukan Oh ibadah gitu. haji. Ya, ibadahnya. Terus Oh, oh, oke, oke. ya eh, menghajikan orang tua mertua, terus menyekolahkan anak, keponakan-keponakan, yatim piatu sampai S2. Oke, good. Terus ini ya diulang lagi ya, maksudnya seterusnya kan traveling sama Doni dan anak saya setiap tahun. Terus memiliki tim 1.000 orang yang bertumbuh bersama kami di Bisnis Pro. Oke, Terus dua good. puluh tahun kemudian saya ingin membangun Terus, 10 masjid dan menghidupkan masjid-masjid tersebut. Oke. hmm, Terus 30 tahun kemudian, ya visinya yang kebayang adalah aktif menjadi donatur, donatur tetap. good. Keren, keren. Thank you, amin, amin. Oke, si 10 masjidnya didetailin nggak? Di lokasi mana? Belum kebayang sih, sih. Itu Oh ya, ya. better didetailin ya, atau Bebas eh, aja, iya, bebas. kalau kebayangnya sih malah di tempat-tempat terpencil ya, nggak yang di Oh, Jakarta atau ini gitu, oh yes, di oke. daerah-daerah sih. Ya, Sip. Oke, good. Lanjut. thank you, Siapa Cip. next? Saya ada Ci Oke. di satu sebentar. Di 1 sampai 5 tahun pertama, saya punya tim direct dan non direct itu eh 50. Ya, income-nya udah 100 juta di 1 sampai 5 tahun pertama. 50 apa, Ci? 50 leader apa? Apa? eh sem- Semua nggak tahu, pokoknya punya 50 karena sekarang kan timnya kan nggak jelas gitu. Jadi minimal 50 bisa agent, bisa leader, semua campur. Pokoknya ada 50. Tapi aktif ya, bukan yang ada di c- pajangan di Proofforce. 50 itu aktif, mau leader, mau agent tuh semuanya aktif. Oke, ini tulis ya 50 tim aktif. Terus aktif itu juga harus diperjelas sih. Aktif itu definisi aktifnya apa? Closing satu case setahun, satu case sebulan, satu case seminggu gitu. Oh, iya siap, siap Ci. Nah, tapi di Hmm. 1 sampai 5 tahun ini sudah income 100 juta. Terus 5 sampai 10 tahun ke depan sudah EAB, minimal income-nya 200 juta.
Oke. Em, di 10 sampai 20 tahun ke depan, saya mulai menjalankan em, cita-cita hidup saya udah lama sebenarnya sih, udah lama gitu ya. Cuman hampir hilang kalau nggak ditanyain lagi sama Cici. Kayaknya ini sempat udah hilang, udah sempet udahlah. Saya Apa tuh tuh? punya saya tuh sebenarnya jauh lebih bergetar kalau makanya saya nggak pernah achieve Star Club kali ya, karena semua destinasi luar negeri itu tidak ada yang menggetarkan jiwa dan raga saya gitu loh. Saya itu jauh lebih bergetar kalau melihat destinasi di Indonesia. Jadi cita-cita saya tuh keliling Indonesia, bukan keliling dunia. Kayaknya Oh, kayaknya saya rela menutup mata kalau saya sudah keliling Indonesia, bukan keliling dunia gitu. oh, Tapi oke. tapi saya tuh bukan keliling Indonesia sekedar keliling Indonesia gitu loh. Saya mau keliling Indonesia melakukan sebuah misi yang sudah lama pengen saya jalankan. Jadi misalnya saya lagi jalan-jalan ke Kalimantan. Saya akan menyempatkan diri untuk mampir ke sekolah-sekolah yang bukan sekolah high class gitu ya, yang middle 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 low. Dan saya akan Hmm. berbagi ilmu tentang entah financial, entah tentang leadership, entah tentang bisnis. Ya, Wow. itu. Jadi eh, udah lama, cuman sempet kayaknya udahlah, kayaknya gue lupakan saja cita-cita mulia aku itu gitu ya. Wow. Terus di 10-20 tahun ke depan itu juga selain itu yang mau saya lakukan, at least setiap tahun saya memberikan beasiswa untuk satu orang. Kok gue jadi sedih ya? Keren loh, Ci. Justru ini impian yang Saya mau menggetarkan udah, jiwa. udah mau saya lupakan, Ci, karena saya merasa apa ya, dulu kan bergebu-gebu sekali gitu loh di Pruden gitu. Terus mungkin lama gitu ya nggak berkembang dengan baik ya, walaupun sekarang udah AB gitu kayak, jadi ya udahlah, gue jalanin hidup, yang penting bisa makan nggak kekurangan gitu kan. Cuman thank you berada di komunitas yang membakar lagi gitu ya. Jadi oke gitu, kayak tadi dengerin Hasta gitu ya, kayaknya iya itu kan juga cita-cita gue gitu ya, maksudnya minimal kan dulu saya susah ya soalnya kuliah gitu. Jadi saya pasti di luar sana banyak orang-orang kayak saya dulu gitu. Jadi at least satu tahun satu lah, kalau bisa lebih yang income yang gede ya akan lebih dari itu gitu kan. Gitu ya. Jadi Oke. em, terus saya kan melihat saya tuh tidak mau menua seperti mama saya gitu. Saya melihat mama saya itu, tunggu ya, saya pastikan sudah terang sampai dia denger ya. Menua dengan tidak ada aktivitas, menua dengan tidak ada aktivitas itu sangat mengerikan buat saya. Karena saya Yes. melihat mama saya itu jadi gampang sakit-sakitan. Ini teman-teman Kristen tahu sekali bahwa saya bolak-balik nganterin mama saya berobat gitu. Jadi saya mau tetap tua dengan banyak aktivitas. Jadi saya tidak merasa lonely, tidak merasa. Bahkan saya sudah planning, Ci. Saya punya anak satu ya. Cuma saya Yes. tidak berniat untuk tinggal sama dia. Saya berniat Hmm. untuk tinggal di panti jompo, bukan yang panti jompo yang menurut orang mengerikan, tidak. Saya akan tinggal di panti jompo yang dengan pemandangan yang indah. Setiap pagi gue senam bareng sama si tua-tua itu. Ada Ya tuh. terus nonton drakor bareng mungkin apa kayak. Jadi saya tuh tidak menjadi orang tua yang nelongso gitu loh yo. Yes. Nggak, gue nggak mesti nungguin anak gue punya waktu, karena kan saya juga ngerasa saya sibuk, cukup sibuk ya, mungkin waktu juga kurang buat ngobrol sama orang tua. Mungkin itu akan yang terjadi juga ketika saya tua, anak saya dengan semua ngurus keluarga dan kerjaannya, mungkin saya tidak mau sedih gitu loh, tua Hmm. nggak mau sedih nungguin karena anak gue sibuk. Jadi saya harus punya aktivitas. Saya memutuskan, jangan harus, saya memutuskan untuk menua ya, saya menua dengan banyak aktivitas, menjadi orang yang berguna dan seperti itu ya. Olahraga bareng, oke Mel. Ngopi bareng ya, siap panjang umur kita ya. Udah, Yes. Keren, iya keren, keren, Ci. itu. Jadi 30 tahun ke depan juga kalau masih diberi umur juga itu yang akan saya lakukan itu, Ci. Yes. Senior living. Sekarang udah banyak banget teman-teman senior living. Bahkan ada yang sebulan tuh 25 juta. Itu kita Iya, udah bener-bener kayak raja, kayak ratu loh. Dokter standby 24 jam. Sampai ada lapangan berkuda, lapangan golf, kolam renang. Ya bener-bener kita di servis gitu loh. Jadi ya, ada eh, di Sentul Mel, di Sentul bagus tuh Mel. ya banyak loh sekarang. tiga puluh Itu juta sebulan.
nanti juga ke depan yang sekarang ya sebenarnya yang 5 juta juga sudah bagus sebenarnya, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta. Jadi teman-teman suamiku tuh kan suamiku kan udah agak senior ya, udah 50 lebih. Orang tua teman-teman dia tuh banyak banget yang sekarang sudah di senior house. Tapi yang bagus punya, bukan yang panti jompo yang yang kita kenal selama ini ya. Mm-mm. Oh, jadi ya intinya teman-teman ketika banyak uang nggak usah pusing deh nanti. Bahkan aktivitasnya tuh kita tuh boleh milih. Kita hobinya apa nih? Ada yang mungkin suka pelayanan, ada sesuai agama masing-masing, ada yang suka mau bantu orang atau aktivitas apapun tuh semua tersedia. Jadi ada komunitasnya sendiri gitu loh. Nah, jadi kita bisa milih gitu. Keren Ci. Thank you sudah Thank you. sharing. Ya. Terus aku jadi ingat pernah baca buku Ikigai. Teman-teman, ternyata kata-kata pensiun itu nggak ada dalam bahasa Jepang, teman-teman. Kalau kita kan ada ya, pensiun ya, retire. Di Jepang itu nggak ada bahasa pensiun tuh nggak ada. Maksudnya nggak ada kosakata yang artinya pensiun. Ya, dan ternyata memang manusia itu diciptakan untuk tidak pensiun. Dan istilah pensiun itu hanya untuk mereka yang, sorry, tidak mencintai apa yang dia lakukan. Ini filosofi orang Jepang ya. Orang Jepang itu begitu mencintai apa yang mereka lakukan, begitu mencintai kehidupan, bahkan pensiun pun nggak ada dalam bahasa mereka gitu loh. Jadi terus latih, terus bergerak ya sampai di hari terakhir kita memang harus pergi. Gitu teman-teman. Itu yang salah satu resep mereka panjang umur. Jepang kan paling panjang umur ya, karena mereka tidak pernah pensiun, mereka terus aktif, terus bahagia, terus enjoy dan mencintai apa yang mereka lakukan. Gitu. Oke, lanjut. Siapa habis ini? Pertiwi. Siapa? Pertiwi Wiwi, mana? Wiwi, Ini. Wiwi Ayas. Wiwi dulu, Wiwi dulu. Ini Ya, dulu, oke. Ci. Aku Eh, bikinnya ini per poin aspek gitu. eh kan dalam bisnis hmm. kan ada banyak ya aspeknya ya. Ini mau dibacain semua apa gimana? Ayo, bacain. Kalau dari aspek bisnis, ini gelap banget ya. Gak apa-apa ya, mukanya gelap. Kalau dari segi bisnis, 1 sampai 5 tahun ke depan itu udah EAB, punya 40 leader dalam grup. 5 sampai 10 tahun, Dynamic Force udah jadi KPM dengan total 150 leader. 10 sampai 20 tahun ke depan, Dynamic Force makin besar dan melahirkan agensi-agensi yang lain. 30 tahun, Dynamic Force melahirkan banyak agensi dan Ray udah ambil alih. Ray itu anak aku, Ci. Wow. Gitu. Oke. Terus dari segi keuangan, 1 sampai 5 tahun, budgeting udah sesuai persentase yang dimau, punya rumah di BSD, income dari Prudential 300 juta. 5 sampai 10 Oke. tahun, financial freedom. Financial freedom itu maksudnya biaya hidup itu udah cukup dari hasil investasi gitu. Yes, keren. Ba- Bangun rumah impian, karena rumah impian sih tetap kita tetap pengen di BSD, cuma maksudnya rumah yang pertama tadi itu rumah yang sekarang kita butuhin gitu ya, yang rumah impian ini kita pengen bangun dari tanah, terus ya dengan ruangan-ruangan yang nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita nanti gitu. Income prudensial udah 2 miliar. Terus 10 sampai 20 tahun, income prudensial 5M, aset makin bertambah, warisan sudah aman, total aset 100M. 30 tahun, aset makin bertambah banyak, total aset 1 triliun. Amin. Sip, keren. Terus lanjut. Kesehatan, 1 sampai 5 tahun ke depan, BB sesuai target dan sehat. 5 BB-nya sampai berapa angkanya? BB-nya berapa? BB-nya targetnya pengen 47, Ci. Sekarang 58, Ci. Oh ya udah, mesti ditulis angkanya. Oh Jadi, iya. yes, harus presisi terus. 10 sampai 20 tahun,
BB tetap di angka yang ideal dan hasil medical sehat semua. Jadi aku rencananya memang mau med check rutin setiap tahun gitu, Ci. Hmm. Nah, 10 sampai 20 tahun dan 30 tahun tuh sama hasil medical check up tiap tahun sehat gitu. Oke. Relasi dan keluarga 1 sampai 5 tahun ke depan bisa ajak ibu-ibu liburan dan umroh. Hmm. Terus 5 sampai 10 tahun bisa ajak keluarga besar liburan rutin setiap tahun. Jadi pengen nangis. 10 sampai 20 tahun ke depan tetap ajak keluarga besar rutin jalan-jalan. Rutinnya berapa kali? Coba. Ini keluarga besar itu berarti yang aku maksud adalah kakak aku, adik aku beserta anak-anaknya, terus ayah juga adik-adik dan beserta anak-anaknya. Jadi benar-benar keluarga besar gitu. Setiap tahun kita kepengennya tuh bisa ajak mereka jalan-jalan ke luar negeri, ke dalam negeri, yang jelas kayak ada satu kita siapin waktu yang liburan gitu dan semuanya bisa diajak gitu loh, Cik. Soalnya kalau dari kondisi sekarang gitu ya, eh, ya mereka mereka belum bisa kayak gitu, dan kita mikirnya, aku sama Ayas mikirnya ya kita kita berniat untuk bisa bisa afford itu gitu, bikin Oke. mereka melek banyak destinasi gitu. Hmm. Oke. Ya, Sip. Keren. untuk pengembangan diri 1 sampai 5 tahun makin wise, tingkat kesadaran makin tinggi, ambil sertifikasi. Terus 5 tahun sampai 30 tahun ke depan em, pengen melakukan hal yang sama, yaitu rutin belajar ilmu baru. Jadi nggak mau stuck, nggak mau berhenti belajar gitu. Pengen terus belajar sesuatu yang baru. Senang-senang dan hobi 1 sampai 5 tahun ke depan bisa cobain semua lapangan golf di kota-kota yang dikunjungi, rutin jalan-jalan ke luar negeri dan dalam negeri. Jadi nggak cuma ke luar negeri aja, aku juga sama kayak Ciseli, pengen bisa mengunjungi semua kota di Indonesia, sampai ke pelosok-pelosok juga pengen. Terus 5 sampai 10 tahun bisa cobain hobi-hobi baru. Iya, yang jadi Cobain apa? wishlist. Cobain apa? Cobain hobi-hobi baru. Aku Oh. punya wishlist hobi, Ci, tapi Hmm. sepertinya masih jauh karena butuh skill yang panjang. Jadi aku pengen bisa drifting, tapi sekarang aja nyetir belum bisa. Jadi memang masih panjang waktunya. Ditulis aja nggak apa-apa. Ditulis Iya, aja. Oke. iya. Yaitu wishlist hobi itu drifting, terus bisa Drifting tuh apa sih? Drifting tuh apa? itu loh, Ci, yang mobil ngepot-ngepot. Oh. Hobi cowok, Ci, balap. Oh, oke, oke, oke. Sip. Iya, kayak gitu. Cuma sekarang aja nyetir belum bisa, Iya, tapi iya. pengen gitu. Oke, nggak apa-apa. Bom-bom dulu aja, Wi. Terus bisa mengunjungi kota-kota kecil di negara lain. Jadi bayangannya tuh, eh, 1 sampai 5 tahun ke depan bisa kunjungi negara-negara, tapi pastinya kan ke kota-kota yang terkenal, yang Mas visit gitu kan. Nah, di 5 sampai 10 tahun ke depan itu ngulang negara itu, tapi lebih kunjungi ke kota-kota lainnya kayak gitu. 10 sampai 20 tahun ke depan juga sama kayak gitu, traveling, kunjungi kota-kota yang kecil-kecilnya gitu. 30 tahun ke depan bisa slow living, menclok-menclok, cobain negara-negara lain. Maksudnya slow living ya sebulan, 2 bulan gitu, terserah mau hidup di mana kayak gitu. Keren. Sosial dan amal baik 1 sampai 5 tahun ke depan rutin donasi 5% dari income.
Terus 5-10 tahun selain donasi rutin punya anak asuh untuk dikuliahin. Oke. 10-20 tahun ke depan bisa menyekolahkan banyak anak-anak. Jadi makin banyak anak asuhnya gitu. Hmm. Terus 30 tahun punya foundation untuk kasih beasiswa ke anak-anak berprestasi. Oke. Terus aspek spiritual, level kesadaran makin meningkat, menjadi pribadi yang tenang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu sih, Ci. Sip. Keren. Oke deh. Terus Ayat. lanjut. Oke. Bang Ayas. Nah, ini ada agak berbeda sedikit sih kalau gue baginya dalam waktu tahunnya gitu. Tapi semua semua aspek tetap gue tulis gitu. Tapi masih belum selesai sedikit tadi yang terakhir nanti sambil jalan ya. Gue udah ada bayangannya sih. Jadi tahun pertama sampai tahun kelima secara bisnis itu gue sudah capai EAB dengan 10 AB direct dengan omset unit rata-rata 2 M per tahun secara bisnis pro. Keuangan itu semua hutang udah lunas, income udah capai 100 juta per bulan dan berkembang sampai 500 juta per bulan. Ini kan ngomong 1 sampai 5 tahun ya. Terus dengan portofolio aset berupa rumah pribadi seharga 4 M di Greenwoods Country Serpong dan saham dan obligasi nilai total itunya asetnya itu 10 M di 5 tahun ke depan. Kesehatan capai berat badan ideal 65 kilogram dan bugar. Relasi dan keluarga menjadi ayah dan suami yang hadir dalam setiap tahap kehidupan anak gua, Ci. Eh, kan mulai nanti ya mau masuk SD, terus nanti eh, ya pengennya sih hadir dalam hidupnya dia gitu, ya. Terus pengembangan diri menjadi sosok leader dengan kemampuan leadership yang baik dan mental yang tangguh gitu ya. Terus hobi di 1 sampai dengan 5 tahun ke depan itu gue sih gambarin diri gue sebagai orang yang mampu meluangkan waktu dan mampu ya untuk 3 hobi gue yaitu gaming, golf dan musik. Paling tidak gue sudah mulai bisa meluangkan waktu untuk hal-hal tersebut gitu setiap harinya gitu ya. Sosial, nah ini yang paling deket adalah gue sama Wiwi tadi sama ada jadi kita memang sudah bercita-cita untuk jadi sumber beasiswa buat ponakan-ponakan kita gitu. Jadi em, buat anak kan pasti memang kita program gitu. Tapi kalau gue lihat kayak mungkin keponakannya Wiwi sama keponakan gue nggak mau mereka nanti begitu masuk kuliah itu harus memilih sekolah berdasarkan budget. Gue nggak mau. Gue pengen mereka bisa memilih sekolah berdasarkan minat, berdasarkan bakatnya mereka. Jadi gue pengen bisa bilang, lo udah nggak usah mikirin duit, lo mau sekolah di mana, bisanya kemana, tenang aja. Dapat beasiswa ke Jepang, nggak usah mikirin duit. Kalau dia bisa mampu ke sana, lo nggak usah mikirin tiket pesawat, nggak usah mikirin duit kos apa segala macam. Udah lo berangkat. Gue pengen jadi orang seperti itu buat mereka gitu. Terus secara spiritual ini menjadi pribadi yang apa ya, gue nulisnya sih terhubung dengan semesta ya, cuman untuk mendetailkannya gue bingung juga gitu, masih masih belum cuman kebayangan gue itu adalah grounded, orang yang grounded gitu loh Ci, kalau secara spiritual. Oke. Eh ya itulah kalau secara spiritual. Nah 5 sampai 10 tahun ke depan, secara bisnis gue sudah punya agensi sendiri Dynamic Force dengan 300 leader direct aktif. Eh, Aktifnya tadi sudah dijelasin di atas ya, rata-rata ini AD-nya, produksi AD per tahunnya itu 2 M. Secara keuangan, income pada saat itu sudah capai 1 M di Bisnis Pro. Terus portofolio saham sudah memberikan dividen 1 M per tahun. Nah, itu gue hitung-hitung kurang lebih tadi sama kayak Wiwi sih. Untuk dapat 1 M per tahun itu butuh sekitar 100 miliar dalam bentuk saham. Itu kalau asumsinya dividennya 10% ya.
Kalau dividendnya di atas itu ya mungkin bisa kurang dari itu. Tapi anyway, ternyata sama tadi. Padahal kita bikinnya beda loh. Wow, sehati memang ya suami istri. Gua anggapannya 1 M per tahun gitu kan. Ya berarti total asetnya mungkin 100 M tadi saya Wiwi bilang gitu kan. Secara Oke. nah kesehatan sama seperti tadi punya badan yang bugar dan sehat gitu. Tambah kalau 5 sampai 10 tahun lagi gue berarti mungkin sudah 55, 56 tapi gue punya stamina anak 20 tahunan. Nah, salah satu ini apa bayangan gue bakal jadi seperti apa itu kayak Jeremy Thomas. Ah, Jeremy Thomas kalau Cianari tahu tuh kan itu dia aging like fine wine. Nah, itu gue cita-cita banget tuh kayak dia tuh. Gila, udah tua masih ganteng dan badannya Oke. keren banget gitu ya. Gue nggak tahu, tapi gue cari abis ini Jeremy Iya, Thomas. iya Jeremy Thomas. Bener kan ya, Bang? Jeremy Thomas. Iya, coba deh di Google Jeremy Thomas. Oh Gokil. ya, dia artis sinetron bukan dulu. Iya, dulu udah nggak kelihatan. Sekarang dia umurnya udah dulu mantan model juga kan. Tapi Oh, sekarang masih model tapi jadinya keren banget aja badannya oke, nggak kelihatan kayak bapak-bapak umur 55 gitu loh, 50 tahunan gitulah. oh, Itu oh. itu ini Oke. gue, bayangan diri gue gitu. Relasi gue punya hubungan ya apa baik sekali lah dengan keluarga inti, bisa menjadi orang tua sekaligus teman berdiskusi lah sebuat buat Trey gitu ya. Terus Ya. sama Wiwi juga gue ya tadi Wiwi bilang soal apa namanya jalan-jalan dan segala macem gitu. Itu gue pengen juga seperti itu gitu. Ya tambah mesra lah intinya. Gue sama Wiwi gitu ya. Terus pengembangan diri. Nah, ini ada yang kalau tadi Wiwi butuh waktu untuk yang hobi baru atau hal-hal baru yang pengen dia coba. Nah, gue membayangkan diri gue itu gue pengen bisa 4 bahasa sih. Hmm. Em, Sekarang kan cuma bisa 2 nih, Indonesia sama Inggris gitu ya. Gue mau tambahin Jepang sama Korea gitu. Pengen belajar lagi gitu dari nol. Sekarang mah bisa baca ya, tapi nggak tahu artinya gitu. Hmm. Itu juga belajar sendiri doang gitu. Nah, gue pengen nanti di umur itu ya at least gue bisa lah 4 bahasa gitu. Sampai seumur hidup paling tidak gue nggak cuman Inggris sama Indonesia doang yang gue bisa gitu ya. Hmm. Terus secara hobi eh, nantinya itu gue dari dulu sudah ini cita-cita lama sih Ci. Gue kan anak band Ci ya. Gue pengen punya tempat itu kayak one stop shop gitu loh, kayak hubnya buat musik. Jadi di situ mau latihan di studio bisa, mau manggung bisa, mau beli alat bisa, mau bikin acara bisa, rekaman bisa. Intinya gue udah bilang ke Wiwi, gue punya cita-cita kayak gitu dan sudah tidak perlu mikirin itu rugi atau enggak tuh tempat. Karena itu hobi gue. Wow, keren. Mau itu istilahnya menghabiskan gue tiap bulan 100 juta defisit bodo amat. Yang penting Hmm. itu tempat bisa menjadi apa ya eh, embrio lah buat buat orang-orang yang emang punya bakat tapi tidak punya akses gitu loh. Itu musik. Terus gue pengen punya perusahaan game, tapi mungkin karena gue kan seneng main game, tapi gue tidak 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 kalau misalnya itu ya gue beli aja gitu, beli perusahaan game Indonesia, beli sahamnya mereka, mungkin jadi investor. Intinya gue punya stake lah di perusahaan game gitu. Gue pengen punya andil gitu, dibuat kemajuan game Indonesia karena sekarang ngelihatnya sih kasihan gitu ya. Banyak banyak game-game bagus yang mungkin teman-teman di sini nggak tahu itu sudah masuk award-award di luar, sudah penjualannya udah bagus sampai ada yang apa Dread Out itu udah sampai kedua, malah Dread Out 2 itu dimainin sama gamer-gamer luar negeri itu banyak banget yang bilang review itu bagus tapi nggak kedengeran sama sekali di Indonesia. Nah itu gue Hmm. nggak mau itu terjadi gitu. Gue pengen punya andil lah. Cara paling gampang yang menurut gue adalah jadi investor di perusahaan game itu gitu. Apapun lah gitu. Sama eh, main golf deh 3 kali seminggu buat hobi gitu. Eh, Sosial tadi kalau tadi kan keluarga, sekarang gue pengen punya
anak asuh di luar. Hmm. Nah, cuman jumlahnya berapa belum kebayang sih kalau itu. Tapi yang jelas gue pengen punya anak asuh. Maksudnya belum kebayang itu dalam bentuk apakah gue yang handle pribadi atau pakai cara kita cari badan atau organisasi yang memang menyalurkan itu gitu. Ya, gue masih belum tahu caranya gimana gitu. Spiritual masih seperti yang tadi, tetap menjadi pribadi yang grounded dan humble. Nah, gongnya adalah yang terakhir nih, Ci. Hmm. 10-20 tahun ke depan, secara bisnis, income gue di Bisnis Pro udah capai 5M sebulan dan agency sudah auto. Sudah mulai proses pengalihan bisnisnya ke Ray. Ray pada waktu itu harusnya sudah mulai dewasa. Gue pengen mulai pelan-pelan, apa ya, eh, mindahin itu skillnya ke dia lah gitu. Terus keuangan, portofolio aset udah capai 1T dan udah capai financial freedom juga dengan income pasif dari aset ya, dari aset doang itu 1M sebulan. Jadi nanti by the time gue bisa ngelapas bisnis pro, income dari aset pun juga sudah nyaman gitu. Kesehatan, nah kalau kesehatan di umur ini, patokan gue simple sih, Ci. Kalau tadi kan gue pengen kayak Jeremy Thomas di umur 50-an ya. Di umur ini, patokan gue simple. Gue tetap bugar dan sehat. Patokannya adalah bisa jalan di lapangan golf 18 hole. Nah Oh, ini idenya gue kan karena gue main golf dan waktu itu gue sempat ketemu bapak-bapak pensiunan gitu ya umurnya tuh 63 65 gitu ya di Cilangkap. Ya dia jalan, dia pensiunan tentara gitu ya, ya which is ya oke lah pensiunan tentara gitu. Ya memang sehari-harinya makanannya dia waktu dinas pasti olahraga kan. Gue pengen seperti itu, gue pengen nanti ketika tua gue nggak perlu yang dispesialkan gitu, gue bisa jalan, masih bisa jalan itu gitu. Nah, nah, relasi em, memperbesar pengaruh sih. Maksudnya pengaruh tuh dalam artian kalau relasi dan keluarga itu, gue pengen, gue membayangkan diri gue itu bisa menjadi contoh yang baik buat mereka gitu, inspirasi lah. Eh, dan utamanya mungkin yang tadi gue bisa ngasih beasiswa untuk ponakan-ponakan gue itu bisa berlanjut mungkin sampai dengan anak-anaknya mereka, Ci. hmm. Begitu ketika mereka sudah gede ya intinya beasiswa beasiswa gua lah gitu, lu nggak usah cari beasiswa keluar, lu cari beasiswa dari gua aja, simple kok. Ini report aja, kirim report tiap semester gitu. Jadi gue pengennya seperti itu gitu. Terus nah yang belum selesai itu adalah soal em, apa namanya, pengembangan diri, senang-senang dan hobi, sosial dan amal baik spiritual di 10-20 tahun ke depan. Tapi kalau melihat dari apa namanya yang gue jelaskan tadi di 5 sampai 10 tahun sepertinya tidak berubah banyak gitu ya. Maksudnya gue sudah dari segi hobi ya memang itu yang gue pengen seperti yang gue tadi jelaskan, secara sosial gitu ya. Eh, Tadi yang gue juga sudah jelaskan mungkin hanya memperbesar pengaruhnya aja supaya lebih banyak orang yang bisa gue jangkau. Nah, secara spiritual, gue juga masih tetap pengen jadi orang yang grounded, yang humble, yang ya gue nggak ngerti, gue kebayangnya terhubung dengan semesta, tapi gue nggak mengerti terhubungnya itu gimana. Mungkin in time gue Hmm. akan menemukan itu gitu. Itu sih, Cik. Oke, good, sip. Oke, thank you. Lanjut, Aci. Ya, Ci. Aku Oh, belum detail-detail banget tapi ini ya. Mama, Jadi, yang pesannya. kalau 1 sampai 5 tahun eh siap AB Star Club MDRT. Nah, terusnya udah income-nya udah 100 juta per bulan. Itu mulai dari 2026. Terus saya punya 3 AAB, punya 2 AB. Terus saya punya rumah dan lunas. Sip. Mimpi banget tuh, Ci. Pokoknya dalam 5 tahun ya Allah, ridoin. Moga-moga Allah ridoin gitu. Eh Tiap tahun
ajakin anak-anak sama mami jalan-jalan keliling Indonesia sama ke luar negeri. Nah, ini sih olahraga, Ci. 3 kali seminggu rutin, sedekah rutin, terusnya itu rutin kasih uang juga ke mami papi. Jumlahnya? Per bulannya sih pengennya tuh Ci kalau sampai 5 tahun 5 juta dulu, tapi rutin gitu. Sip. Kalian sedekahnya berapa? Kalau sedekahnya eh apa namanya belum kebayang lagi Ci. Soalnya kan kalau misalnya zakat, alhamdulillah memang selalu rutin. Nah kalau sedekah tuh aku tuh kayak nggak tahu, kadang-kadang suka oh ya lagi keinget udah transfer gitu. Nah makanya bingung kalau rutin berapa ya Ci. Belum kebayang. Oke, dari persentase juga boleh. Kalau dari angka belum rutin, misalnya ketika terima komisi nih, langsung zakat misalnya berapa, dua Oh setengah, iya, 5 gitu loh. benar-benar. Kalau zakat sih alhamdulillah Ci rutin 2,5% kan. Ya, Kalau sedekah tuh aku suka yang ya kalau seingat aja gitu Ci. oke. Heeh. Makanya pengen bener di sini tuh kayak yang sedekah rutin gitu. Moga-moga ya itu sih totalnya 10% sama si zakat Hmm, gitu. oke, sip, good. Terusnya 5 sampai 10 tahun apa namanya? Udah punya 5 AB, jadi udah jadi EAB gitu. Terus income-nya udah 1 miliar per bulan. Nah, tapi ini tetap rutin tuh yang tadi Ci, ya kayak olahraga tetap rutin, 3 kali seminggu, sedekahnya rutin. Terus pengen naik haji, Ci. Sip. Ah, kalau ngomong gini sedih. Malam ini jadi malam ini jadi pada nangis ya. Ya kayak, bisa nggak ya? Padahal kan itu mental kekurangan yang nggak boleh. Aduh, ya Allah. Heeh, Oke. pengen naik haji. Soalnya pengennya itu dia naik haji pas masih sehat. Anak-anak nggak usah nungguin maminya gitu. Jadinya nggak takut gitu kalau maminya pergi lama Hmm. karena masih dalam keadaan sehat gitu. Budget naik hajinya ditulis nggak? Oh iya iya Ci, iya Ci. Emang sempet 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 banget kayak nyari-nyari kemarin tuh kayak pengen haji plus gitu. Nah itu kan budgetnya kan 175 juta Hmm. dan itu masa tunggunya kan 4 tahun 4 sampai 7 tahun katanya Ci. Hmm. Kayak gitu. Nah udah sempet nyari-nyari. Makanya pengen. Ini kan memang di dalam rentang 5 sampai 10 tahun makanya moga-moga Allah ridoin biar bisa naik haji plus itu. Gitu Ci. Oke, good. Terus, eh udah punya ah nggak tahu kenapa aku tulis punya tabungan 5M, tabungan hmm, mengendap. oke. Tabungan mengendap 5M, investment returnnya udah 1M per tahun. Terusnya makanya di sini biaya sekolah anak-anak udah siap semuanya sampai kuliah nanti. Hmm. Nah, tapi di sini aku tambahin rutin juga nih kasih uang ke tante sama om. Hmm. Kayak gitu. Oke, sip. Terusnya eh 10 sampai 20 tahun pengen punya agensi. Jadi donatur tetap rumah yatim dan masjid. Semakin sehat, semakin muda biar kayak Tante Sofia Lacuba. Oke. Itu. Enggak Terus, lagi sih kalau 30 tahun. baca buku gimana baca buku? Nah, baca buku minggu kemarin udah rutin. Minggu ini aku belum lagi, Cia. Coba dirutinin lagi ya. Ya, Oke. ya, Apa Ci. tuh rasanya ketika baca rutin dengan tidak rutin ada hal yang berbeda nggak? Nah, itu dia. Tadinya kan udah rutin ya, kenapa ya aku tiba-tiba minggu ini bolong lagi? Nggak apa-apa. Kayak padahal tadinya udah happy Ci. Yang satu yang tadinya aku nggak lakuin gitu kan. Heeh, Terusnya bisa lakuin tuh waktu itu yang seminggu 3 kali. Alhamdulillah, akunya padahal happy gitu loh. Oh, heeh. alhamdulillah bisa ya nih si Aci baca buku juga rutin. Saya tiba-tiba kok minggu ini aku lupa ya kemarin Jumat Sabtu Minggu aku ngapain gitu.
Kenapa aku Kamis Jumat sama Minggunya aku missing gitu. Hmm. Yang dirasain hal positif yang didapat pas bisa baca buku rutin tuh gimana? Apa? Ya itu Ci, karena kan itu yang tadinya aku mikir tuh kayak ya ampun, kayak eh kenapa ya aku tuh kayak dulu tuh mikirnya eh, baca buku ini mungkin kayak aku cuma ngeliatnya tulisan gitu loh Ci. Mm-mm. Aku cuma ngeliat tulisan terusnya tiba-tiba aku bisa tuh ngelakuin yang pas 3 hari itu. Makanya kayak wah happy ya gitu. Bisa loh yang si Aci yang tadinya mikir cuman ngeliat tulisan tuh kayak boring gitu. Tapi ini bisa kok dilakukan makanya itu happy. Pas bener Hmm. jujur pas hari Minggu tuh happy gitu Ci. Hari Minggu kemarin maksudnya minggu yang pas aku rutin itu. Nah aku kenapa ya minggu ini nggak lakuin? Aduh bingung Ci. Sip, nggak apa-apa. Diniatin lagi, dilakuin lagi minggu ini ya. Iya, iya, siap, Ci. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Bukan, Ci, Kamis, Jumat. Eh, Kamis, Jumat, Minggu. Kan Sabtu kan soalnya kan ke KPM. oke, sip. Oke, Gitu. thank you Aci. Thank you, Ci. Nah ini Cimeli, sebenarnya waktu untuk baca buku 7 menit. Jadi teman-teman, kenapa 7 menit? Ada maksudnya. Jadi ketika kita pasang alarm dan kita stop alarmnya di 7 menit, tujuannya apa? Pertama, otak kita nih merasa cuma 7 menit nih baca buku, jadi benar-benar fokus. Jadi dalam 7 menit ini, apa nih poin penting yang saya bisa dapatkan? Itu tujuan pertama. Jadi biar otak kita nggak kemana-mana. Terus tujuan kedua, ketika alarm bunyi, kan kadang kita masih nanggung ya. Itu bagaimana kita bisa langsung stop tanpa ada rasa penasaran. Nah, ini melatih otak kita, teman-teman, biar nggak jadi FOMO, fear out, missing out. Karena banyak sekali manusia zaman sekarang yang, apa ya, dirugikan sendiri gara-gara sifatnya tuh kayak nggak bisa nahan untuk, apa ya namanya, keserakahan. Terus greedy, ujung-ujungnya malah ditipu sama ini, investasi bodong, teman-teman. Jadi ada tujuannya. Jadi ketika kita bisa nahan rasa penasaran kita, itu tuh bagus banget. Nah, nggak boleh naik memang 7 menit untuk buku itu. Tapi kalau ada buku lain yang memang kita pengen baca dan pengen dapat ilmunya lebih banyak, silakan. Tapi khusus buku yang buat kita share di grup masih 7 menit. Kayak gitu. Itu salah satunya itu teman-teman, menahan rasa penasaran. Terus salah satunya lagi ketika kita prospek, terus orangnya belum closing nih ya. Kadang kan muncul rasa greget, pengen cepet. Nah, ketika kita bisa menahan dan melatih otak kita untuk ya udah saya bisa nahan nih sampai besok pagi untuk kelanjutannya apa nih? Lagi seru nih gitu loh teman-teman. Jadi pas kita prospek pun belum closing, belum terekrut ya kita masih bisa santai aja. Bukan santai, maksudnya kita enjoy-nya ya udah. Kita masih sabar nih gitu loh. Jadi kita nggak kayak ngeburu-buru orang, ngeburu-buru klien, ngeburu-buru agent, itu tujuannya teman-teman. Oke. Yuk, lanjut siapa yang belum? Kak Doni. Kak Doni mana Kak Doni? Ya, pagi sih, Pagi. ini tujuan apa yang saya inginkan ke beberapa tahun ke depan ya. Hmm. Tadi kurang lebih sih intinya, dan intinya sih kurang lebih sih sama yang punya Hasta. Karena dia kan istri saya, dan kemarin beberapa tujuan juga memang sudah sesuai sama yang saya inginkan. Jadi kalau untuk yang 1 sampai 5 tahun ke depan, tadi mana ya? Hmm, hmm. Nah ini kalau dari aku sih ingin tiap tahun bisa promosiin 2 leader. Terus kita bisa punya 5 AB sama kayak Hasta tadi, ingin tiap bulan bisa dapat income kita 500 juta. Kemudian kita punya uang cash 1 M buat selesaikan kewajiban ke bank. Sama yang terakhir itu kita pingin nambah aset lagi, properti 2 miliar. Nah, itu untuk 1 sampai 5 tahun ke depan. Kemudian untuk 5 sampai 10 tahun ke depan kita ingin punya return investasi 1 M per bulan, punya 25 AB. Kemudian yang
paling ingin saya lakukan itu bisa tiap tahun itu ajak jalan-jalan keluarga, keluarga kecil dan keluarga besar keliling dunia, entah itu ke Eropa atau ke Asia Timur. Nah, ini semoga dan saya ingin naik haji, aja yang nggak terlalu lama nunggunya. Jadi pinginnya sih kalau masih diperbolehkan, pinginnya haji furoda. Terus saya sendiri ingin lihat bangga bisa sekolah di Jepang, jadi ingin biar apa namanya bisa ambil universitas di sana. Oh itu Bangga udah ngasih tahu tuh Mas Bangga kuliah di Eropa atau US katanya bukan di Jepang. Terus sama ini dulu saya pernah punya mimpi itu ingin kasih makan orang miskin tiap hari. Cuman entah karena kesibukan atau hal lain yang itu akhirnya nggak nggak pernah pernah ter apa sih pernah terlakukan tapi nggak konsisten sampai sekarang malah bahkan hilang. Jadi saya ingin berbagi ke teman-teman yang memang buat makan aja susah, itu tiap hari saya ingin bagi ke mereka. Nah, untuk tujuan 10 sampai 20 tahun ke depan dari sisi bisnis saya ingin di saat semoga dilayakkan punya 500 agensi builder, partner agensi builder, kemudian sama kayak Hasa ingin bangun 10 masjid dan menghidupkan masjid di di tempat yang udah kita bangun. Kemudian, nah ini kan kalau 10 sampai 20 tahun ke depan, tonggak estafet bisnisnya bisa dikasih ke anak-anak kami, jadi bisa dikasih ke warga. Nah, uh, untuk 30 tahun ke depan, itu untuk 10 sampai 20 tahun. Nah, untuk 30 tahun ke depan, uh, apa namanya, secara finansial kita udah tidak terlalu memikirkan, jadi saya ingin tetap saya masih ingin tetap sehat, at least saya bisa finish maraton 30 tahun lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Memang belum clear sih, cuman untuk apa namanya impian untuk bisnis uh, saya udah ada gambaran dulu ya seperti itu. Yep, oke. Thank you. Keren. Lanjut. Cinta. Yuk, sis. Oh, udah sampai rumah kosan nih. Sudah. Oke deh. Oke, 1 sampai 5 tahun EAB Master Builder, Wise Master Builder. Oke, terus yang kedua mencapai double X Financial Freedom dari aset investasi. Yang ketiga House of Greatness, ini rukonya 5M, renov dan setup 2M. Terus yang keempat bersama keluarga Holy Tour 300 juta. Dan yang kelima Alfi kuliah di universitas pilihan, budgetnya itu 4M. Nah, 5 sampai 10 tahun, 5 agency under greatness. Tadi Ayas ada satu ya, Ayas? Wow, Iya, keren. Keren loh kalian. Membantu 100 orang mencapai financial freedom. Ini juga dari hasil investasi ya. Terus ketiga mencapai triple X. Triple X itu adalah setelah financial freedom kita menentukan berapa biaya hidup kita dan selanjutnya asetnya itu untuk benar-benar 100%-nya didonasikan. Sip. Nah, terus juga 5 cabang House of Greatness yang ruko tadi. Ini impian dari dulu ya, mendirikan sekolah gratis dengan pengembangan IQ, EQ, PQ, SQ, LQ, ya tentunya dengan mental development. Nah, di 5 sampai 10 tahun itu planningnya TK dan SD dulu. Terus kemudian Alfa kuliah di universitas pilihan, budgetnya sama Alfi, dengan perhitungkan inflasi. Terus kemudian yang nextnya adalah
Ini yang baru-baru dapat adalah mendirikan financial institution yang berdasarkan prinsip kerajaan Allah. Nah, ini mewujudkan surga di bumi. Jadi ini baru-baru, ya berapa bulan inilah, ada temanku punya bank di Manado gitu. Jadi kan lagi ada planning, yuk kita mau mission trip yuk ke Manado. Terus temanku yang punya bank langsung bilang, Sin, visit ya bank gua ya, gue butuh masukan gitu. Dan memang eh, kan saat ini untuk apa ya namanya financing financing usaha eh, belum ada yang pengembangannya itu juga termasuk mental development. Jadi kan memang kayak misalnya temanku kan buka Amarta ya. Amarta itu kan dia dipersiapkan UMKM gitu. Dipersiapkan mindset bisnisnya. Tapi menurut aku bukan hanya mindset bisnisnya, tapi mindset personalnya ini juga harus utuh gitu. Ini yang jadi cita-cita sis di masa 10 tahun. 10 sampai 20 tahun, 10 agency under greatness, dan membantu 1.000 orang mencapai financial freedom. Nah, ini untuk sekolah gratisnya udah TK sampai universitas, universitas greatness, di mana ya kita membangun ya orang-orang dengan mental berkelimpahan, yang menurut aku ini yang akan mewujudkan surga di bumi ya, lebih cepat. Cabang House of Greatness 10, dan juga financial institution-nya itu juga 10 cabang di daerah-daerah terpencil. Di 30 tahun, ini mimpinya Greatest Agency, Greatest Hub di seluruh provinsi. Saat ini ada 38 provinsi. Dan House of Greatness ada di seluruh provinsi untuk mensupport agency dan financial institution. Jadi House of Greatness itu adalah tempat ya sebenarnya ya. Tempat di mana kita ada restoran, terus habis itu kita juga ada ruang-ruang untuk konseling, untuk hipnoterapi, untuk coaching, dan di atasnya itu adalah kantor, dan paling atasnya untuk ruang seminar gitu, di mana ya aku rindu hari Minggu itu akan didedicate untuk gereja, jadi diberikan gereja untuk pakai untuk gratis itu sih. Oke, sip. Keren. Rosarin sama Ya, Mbak Meda. iya. Eh, tulisnya sebenarnya beda, tapi ternyata lumayan sama gitu ya. Dia di bisnis ya, EAB dan punya agency House of Fitness. Kemudian tadi dia tulis ini, dia tulis 5-10 tahun kemudian punya 5 agency. Nah, gue tulisnya sini punya 6 agency gitu ya. Ya, ya omsetnya masing-masing 50 M lah ya sekitar itu ya. Nah, kemudian next step-nya yaitu di bisnis-bisnis diwariskan kepada anak ya. Kalau dari segi keuangan, di 1 sampai 5 tahun 500 juta per bulan, 5 sampai 10 tahun 2 M, passive income-nya 2 M, Em, dan aset mencapai 50 M harusnya yang nyampe sih ya. Oke, kesehatan sih 5-10 tahun ke depan masih bisa lari dan bisa naik gunung. Eh, gunung, Rinjani, gunung, gunung apapun. Kemudian kalau dari segi keluarga, 1 sampai 5 tahun Alfi udah kuliah ya di Universitas Impian dia di luar negeri. 5-10 tahun yang kecil ya Alfa nyusul kuliah juga di Universitas Impian dia di luar negeri. Itu aja sih sis. Thank Oke, you. keren. Udah semua ya. Wait, aku toilet bentar ya teman-teman ya, bentar ya. Kayaknya kalau pasangan suami istri mirip-mirip dah. Gua mau tadi juga gitu tuh, Lim.
sehati. Makanya jadi suami istri. Kalau nggak sehati, nggak jadi suami istri. Kan suami mewujudkan impiannya istri. Oh iya, waduh, oke. Salah nih. Betul. Betul katanya Wiwi. Aduh, aduh, aduh. Oke, nah teman-teman, PR berikutnya ya nanti apa, pas kita ketemu lagi, silakan dipresentasikan untuk mencapai yang saya tuliskan tadi. Saya perlu jadi pribadi yang seperti apa dan apa aktivitas kunci yang perlu saya lakukan setiap hari. Oke, dikerjakan ya. Jadi di setiap area tuh. Untuk menjadi seperti yang saya tuliskan, saya perlu menjadi pribadi yang seperti apa. Teman-teman ingat, menjadi pribadi dulu yang layak baru kita dapat, atau dapat dulu baru melayakkan diri. Pas, Layak dulu. yes, makanya. Jadi itu semua hanyalah hasil, teman-teman. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah kita perlu jadi pribadi seperti apa, sehingga hasilnya adalah kita mendapatkan yang kita tulis semua. Contoh simpel ya, misalnya contoh nih, 30 tahun lagi nih, kan tadi pada nulis mau sehat, mau segar. Nah, untuk 30 tahun lagi saya sehat, saya segar, saya perlu jadi pribadi seperti apa? Ya pastinya rajin olahraga, grounding, segala macam, dan tulis detail. Ya, aktivitas kunci apa yang perlu saya lakukan untuk mencapai itu. Misalnya setiap hari saya olahraga minimal 20 menit, seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya di aspek bisnis, eh, pengen EAB atau Master Builder dengan misalnya berapa AB direct. Nah, untuk mencapai EAB ini, saya perlu jadi pribadi yang seperti apa, dengan karakter seperti apa, gitu. Contoh, karakter yang rendah hati, bertanggung jawab, misalnya mengayomi, eh, memahami tim. Nah, terus aktivitas kunci yang mengarahkan saya untuk EAB ini apa? Contoh, satu hari saya berkomitmen untuk misalnya melakukan janji temu dengan sekian orang. Seperti itu, teman-teman. Jelas ya? Petunjuknya jelas, ada yang mau nanya? Oke, nanti 2 minggu lagi ya, presentasiin ya. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Saya masuk ke Ada, materi. Ya, Ci, mau gimana? nanya 2 hal, Ci. Satu, Oke, boleh di-remind lagi nggak, Ci? Saya tiba-tiba lupa fungsi grounding apa ya, Ci? nanti aku WA di grup ya. Oh iya. Terus yang kedua, Ci, Hmm, sebenarnya kan fungsi baca buku adalah untuk menambah wawasan kita supaya kita ya layak lah jadi leader, otak tuh ada isinya gitu kan, Ci. hmm. Sebenarnya bener nggak, Ci? Salah satunya itu betul. Terus, Oke. Nah, tadi tuh aku ketawa lihat dengerin si Aci gitu ya. Si Aci tuh mungkin sanguin ya. Aku juga agak sanguin ya. Jadi mungkin ya kami-kami ini sangat tersiksa membaca tulisan-tulisan gitu ya, kayak ya ada kehidupan. Tadi saya sempat berpikir boleh nggak ya untuk menambah isi otak, mungkin di pengganti baca buku misalnya kan sekarang banyak ya Ci, YouTube-YouTube yang bagus-bagus gitu ya. Kita cari ya, filter aja gitu yang apa kontennya. Nah, mungkin 7 menit juga kita nonton terus kita bikin bikin summarize cuman dari omongan omongan visual gitu kan. Boleh ya. nggak sih Ci kayak begitu Ci? Boleh, boleh aja, tapi efeknya tetap beda. Oh, kenapa Ci? Yes. Pertama, membaca itu pertama kita butuh konsentrasi, terus kita memerintahkan mata kita untuk membaca, memerintahkan tangan kita untuk membaca. Contoh gini deh, semua yang WA Cik Sally, Cici baca nggak? Nggak, apalagi grup. Aduh. Kalau WA private, Oh ya, kalau WA private ya. baca dong. Nah, itu bisa Hmm. baca. Maksudnya gini, sepanjang apapun WA orang, kita bisa baca. Sebenarnya kita tuh bisa baca, gitu. Nah, jadi coba boleh nggak nonton video boleh, tapi efeknya beda gitu. Karena ketika kita sebagai dan setiap orang kan penangkapannya beda nih. Kalau kita aja sebagai leadernya nggak apa ya namanya mensosialisasikan baca buku, apalagi tim kita gitu loh, teman-teman. Dan buku itu beda energinya dibanding kita nonton video gitu. Karena dia melibatkan banyak saraf, apalagi ketika kita summarize, itu kita udah masuknya pas baca sekali, konsentrasi sekali, pas kita sharing, kita ketik, kita share di grup, itu kan berkali-kali itu masuk
gitu, dan itu lebih nyantol gitu. Coba dimulai 7 menit aja gitu. Kalau belum bisa 7 menit, coba set alarm 3 menit deh. Ya udah 3 menit doang, masa sih baca buku ya cuma dapat 5 kalimat nggak apa-apa gitu loh. Tapi itu melatih otak kita untuk benar-benar nambah ilmu, nambah pengetahuan yang sangat penting sebenarnya ujung-ujungnya itu akan ngefek ke rezeki dan masa depan kita gitu. Nanti saya jelasin habis ini ya. Jadi coba ya Ci ya, coba coba 3 menit deh kalau belum bisa 7 menit. Bisa, Ci. 7 menit mah pernah, Ci. Cuman bikin konsistennya itu loh, ya ampun ya Tuhan. Ah, nah itu ya, sebenarnya kita nih salah satunya juga melatih konsisten gitu. Karena untuk mencapai impian kita tadi ya kita perlu konsisten setiap hari melakukan aktivitas kunci. Nah, salah satu melatihnya lewat baca buku, teman-teman. Sis, Siap, mungkin Ci. aku nambahin ya, Ah, Ibu Kelly. Kan aku ah, juga sanguin ya. Maksudnya gue tuh tau konteks kepribadian tuh gue 100% sanguin. Castingnya udah begini nih. Sanguin yang berubah. Nah, gue sama awalnya tuh itu baca baca tulisan tuh pusing gitu. Kalau Halo? apa? Halo, kedengaran nggak suaraku? Tadi jelas sempat jelas. putus, Ci. Jelas ya. Iya, iya. Nah, awalnya tuh kan baca buku tuh pusing. Apalagi kalau misalnya udah tebal tuh udah agak terintimidasi gitu. Jadi memang awalnya gue cari buku yang tipis. Terus setuju yang 7 menit itu membantu. Oh, ringan lah. Oh, paling cuma dua dua halaman, 3 halaman, oke lah. Nah, makanya sekarang gue tulisin halamannya gitu. Awalnya itu bener-bener memaksakan diri. Tapi waktu lagi baca kok gue nemu insight-insight yang elah gue kemana aja selama ini. Buku-buku ini udah ada di lemari gue udah lama banget gitu. Jadi gue suka beli buku, tapi habis itu begitu baca, gue coba cari yang gue perlu, habis itu gue taruh. Jadi gue nggak pernah baca the whole books, jadi salib yang bacain bukunya. Tapi waktu gue mulai baca, terus habis itu ketika selesai itu kayaknya, aduh, pencapaian banget. Itu beda sih. Jadi pertama paksakan diri aja sih ya. Bener-bener nggak apa-apa kayak anak anak kerjain PR aja gitu kan. Dia kan juga awalnya baca juga nggak seneng. Jadi gue tentukan jam. Jadi kalau pagi setiap ke toilet gue pasti pegang buku. Dulu kan toilet pegang handphone gitu ya. Toilet tahu ya mau ngapain ya pagi-pagi ya. Jadi gue pasti baca buku. Dan dari aktivitas toilet-toilet itu jadi rutinitas. Jadi sekarang ke toilet gue pasti cari buku. Dan ya, jadi habit sih. Begitu jadi habit bener-bener udah santai aja. Dan mulai menikmati. oke, good. Thank you, Sinta. Dan satu hal kalau kita bicara energi, teman-teman ya, ketika kita bisa memerintahkan mata kita, tangan kita, tubuh kita untuk membaca, kita gampang banget memerintahkan tubuh kita untuk melakukan apapun, termasuk prospek, rekrut, bina tim itu gampang banget karena kita sudah punya kekuatan yang lebih. Apalagi kita sebagai leader perlu untuk ibaratnya mempengaruhi tim kita untuk melakukan yang kita mau. Ya, jadi kalau diri kita aja memerintahkan diri kita untuk baca buku aja belum bisa, ya bagaimana dengan kita mensugesti tim kita untuk prospek, untuk rekrut gitu loh teman-teman. Energinya lemah gitu. Jadi yang saya rasakan ketika kita bisa memerintahkan tubuh kita untuk nurut sama kita, itu energi kita jauh lebih besar untuk mensugesti tim untuk nurut sama kita, teman-teman. Gitu. Energi kita udah jauh lebih gede gitu loh. Kalau diri kita aja belum mau nurut nih sama kita ya, boro-boro tim kita mau nurut. Diri kita aja nggak mau nurut sama kita gitu loh. Tangan kita aja disuruh balik-balik bukunya nggak mau. Gimana kita bisa punya energi untuk mensugesti tim kita. Jadi teman-teman, ini kayak mengalahkan diri sendiri nih. Kalau kita bisa mengalahkan diri sendiri, itu lebih gampang buat kita mensugesti orang lain. Itu salah satu poinnya. Sip, ada yang mau nanya? Oke, silakan, Pasta. Ya, Cik. Oh, Hmm, oh iya, saya mau say thank you sama Ci Arali. asik, udah promosi AB. Iya, saya Congrats sama ya. Doni udah confirm promosi AB dan Yes. merindingnya sih. Doni mana ya? Doni sama anak saya sih. Ini saya masih di rumah Kosalim. Jadi merindingnya itu persis di tanggal yang kami tulis, Cik. Wow. 25 Juni kemarin. Nah, Oke. terus untuk omsetnya ini apa namanya? Mau mendekati. Jadi Hmm. yang kita tulis persis tuh, ya ini kan belum selesai ya. Ini pun
tim saya sih masih prospek kemana-mana. Ini saya juga, wow, kok bisa ya dia apa? Ternyata dia mau ya itu yang nggak disangka-sangka sih. Terus agent lama juga menghubungi gitu ya. Terus ternyata dia prospek juga itu bener-bener entah dari mana gitu loh. Gitu. Jadi thank you Ci Anali, Ci Erta Sama-sama. mengenalkan aktivitas bintang 5 ini. Nah, untuk ATM saya itu sampai hari D33 ya. D33 aja. Terus habis itu saya sering bolong-bolong terus feel-nya itu nggak dapet. Terus saya memutuskan ngulangin dari hari Yes. pertama. Jadi itu belum selesai sebenarnya, Ci. Itu. Nah, terus saya ngulang-ngulang gitu ya. Ngulangi, baca, baca itu benar-benar saya resapi. Sebenarnya ATM itu apa sih? Oh, penguatan fokus ya. Oh, dengan cara tulisan dan audio. Kenapa kita mesti nulis? Jadi mungkin itu lebih Saya cari cara biar saya tuh lebih ringan ya buat menulis. Hmm. Jujur aja itu, halo, itu anak saya. Nah, itu lebih ringan untuk menulis gitu. Nah, itu saya resapi pelan-pelan gitu ya. Ya, ini mengulang hari pertama lagi sama suami saya juga kita sepakat ya untuk mengulang ATM di hari pertama. Nah, untuk yang mau saya tanyakan, nah ini kan saya juga sering ngobrol nih, jadi banyak diskusi ya karena banyak sering aktivitas bintang 5 itu jadi banyak point of view ya, Ci. Bener-bener kita eh, Yes. melihat tuh dengan kok bisa dari sisi yang sangat berbeda dan sisi yang lebih luas dan lebih banyak memaklumi sih kalau Nah, saya ya. loh. Nah, Sinyal terus habis saya itu, jelek nih, saya nggak dengar nih. Bentar. oh ya oke oke. Oh. Sorry, sorry nih Hasta. Aku barusan nggak dengar sama sekali nih. Oke, Sinyalku putus. Boleh diulang nggak? ya Ah, sampai mana ya? Oh ya. Jadi eh banyak karena ini ya melakukan aktivitas bintang 5 gitu ya. mm-mm. Terutama jurnal bersyukur itu ngasih banyak point of view buat saya. Point of Oke. view-nya itu lebih banyak. Oh, ternyata gini ya. Jadi memaklumin. Itu yang paling sering sih. Oh, ya udahlah Yes. dia kan begini ya. Ya udahlah. Oh, ya paham Oke. sih itu ya. Nah, memaklumi nih. Nah, Nah, terus ini kan saya kan promosi AB itu kan hubungannya sama income nih. Kalau lingkungan saya kan lingkungan banyak agent juga kan gitu kan. Di orang-orang di sekitar kita banyak-banyak leader gitu loh. Nah, di situ tuh eh, mereka menganggap dari AAB ke AB itu nggak cuman perubahan status tapi perubahan income yang bakal gede banget. hmm. Katanya sih begitu ya. Nah, saya kan belum merasain OR-nya. Nah, terus mereka kayak gini, nanti ini ya, nanti kayak gini ya, nanti kayak gitu ya. Itu maksud saya itu ini itu saya nggak mau nyebutkan, tapi itu perubahan lifestyle, Ci. Kayak Ah, eh kayak orang susah aja kan udah AB gitu loh. Itu oh, perubahan lifestyle gitu loh yang oke. dan di situ saya masih mengganjal dan terus eh, ada juga yang nyelanya gini. Kan yang penting layak dulu nih gitu. Be dulu baru have. Yes. Jadi ngerasa eh, punya gitu. Terus saya seperti yang saya maksud di sini lifestyle ya. Nah, itu kayak nah ini bedanya sama halu apa ya kalau lifestyle ya? Gitu. Kalau Oke. misalnya B-nya ini bedanya sama halu itu apa gitu loh, Ci. Mungkin bisa ngasih pencerahan ke saya dan saya nggak terjebak ke sana gitu loh untuk mengikuti terbawa arus gitu ya kan banyak banyak juga ya ini ya gede ini traktir makan-makan kayak orang susah aja kan udah AB kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus Yes. inilah main kemana ini kayak gitu itulah. Itu. Nah, pertanyaan saya bi seperti apa sih yang dimaksud gitu, Ci? Oke. Balik-baliknya kita ke pembagian keuangan ya. Coba saya keluarin ini ya. Oke, saya paham. Ya kadang memang banyak leader yang terjebak di sini gitu teman-teman Betul ya. dan iya iya dan saya nggak mau sih sebenarnya. Takut juga Yes. nggak takut ya negatif ya. Keren. Makanya kita ada pembagian rekening nih. Sebentar. Pokoknya apapun yang terjadi ikutin ini aja. Berapapun income kita, ikutin ini aja ya. Selama ini kita ikutin, nggak usah pusing karena ini udah standar standar rata-rata ya. B ini kan biaya hidup nih. Hmm. Biaya hidup 50%.
ya. Terus I-nya kan impian, Mm-mm. 10%. S-nya senang-senang, 10%. A-nya angsa emas, Hmm. angsa emas 10%. D-nya donasi 10%. O-nya pengembangan diri alias isi otak. Ya kalau yang tadi bilang jangan kayak orang susah ya boleh. Kalau kita ambilnya dari sini. Dari mana sih? Mau makan di restoran mahal, Oh, kenapa? Mau makan oh di enggak, tadi restoran mahal, belum kelihatan. ah, ya. Mau makan di restoran mahal boleh nggak? Boleh. Kan kita ada nih budgetnya nih. Hmm. Oke. Jangan sampai ini ketinggian. Yang dikatakan halu itu adalah yang misalnya makan di restoran mewah padahal yang lainnya belum terisi. Dan malah Hmm. ngambil rekening yang lain, yaitu halu gitu loh. Oke, oke. Ya, jadi selama kita ngikutin ini, yang nggak usah pusing, boleh kok gitu. Oke. Ya, jadi ini patokannya gitu. Karena banyak loh. Jadi ini saya juga belajar dari pengalaman ya. Dulu saya tidak ajarkan ke tim dan ternyata banyak leader-leader di tim saya dulu ya income 100 juta, pengeluaran 150 juta gitu loh. Karena ya itu banyak banyak dulu. Jadi bukan Banyak ya. banyak lah, ada lah. Jadi malah terlilit hutang gitu loh. Ya karena itu mungkin terjebak dengan lingkungan. Kan sudah Hmm. AM dulu kan AM ya. Lifestyle Hmm. jadi naik, beli anting-anting bisa 30 juta, padahal belum saatnya gitu. Oke. Gitu. Tapi setelah saya mulai menerapkan ini, nah mulai bagus sih pembagian keuangannya. Hmm. Ikutin Oke. ini aja. Oke, Berarti boleh nggak mewah-mewah boleh asal sesuai ini gitu. ya, berarti kalau lifestyle tuh di impian dan senang-senang ini ya, Ci ya. Yes, betul. Oke, oke, oke. Impian dan Jadi senang-senang. ini pun kita sendiri yang tahu ya, gitu. Ya, sesuai income kita. Sesuai Ya, tapi income kita. tentang gitu. Ah, Oke, oke. Nah, oke, Ci, kejawab. Ada pertanyaan yang kedua. ya, lanjut. Nah, pertanyaan kedua ini apa namanya? Tadi ya, grand design itu ya. Grand design itu kan sesuatu hal yang sangat besar sekali yang namanya impian ya, namanya grand besar banget gitu ya. Hmm, Apa yang kita ingin capai, kita ingin impikan gitu ya. Nah, mm-mm, perasaan waktu saya bikin grand design itu kadang tuh masih, bener nggak ya? Bisa nggak ya? mm, Budi, oke, ini muluk-muluk banget ya. Tapi it apa too good to be true nih. Tapi gue pengen gitu loh. oke, Nah, pertanyaan saya, perasaan dalam menyusun grand design itu kan saya masih ada perasaan yang tadi saya sebutkan itu. ya, Bagaimana Ci cara mengatasinya seiring berjalan kami berdua mewujudkan grand design ini? oke. Ya itu ada dua cara. Pertama turunkan impian. Nah, kedua melayakan diri. Tulis afirmasi terus. Oke. Jadi kalau kita tulis terus tuh impiannya tuh yang 5 tahun dulu deh. Kalau kita Ya. tulis setiap hari, lama-lama itu akan masuk, teman-teman. Hmm. Kita bayangkan visualisasi lama-lama dia akan masuk sehingga rasa yang tadi di awal sudah nggak muncul. Hmm. Gitu. Kenapa sih penting buat itu? Karena ada salah satu hukum semesta, hidup manusia akan bergerak ke arah yang paling dipikirkan dan dirasakan terus-menerus. Ini penting. Kenapa penting untuk membuat grand design of life, teman-teman? Oke. Oke, saya beberapa bulan lalu bongkar lemari pas di Bangka dan saya kaget menemukan ada satu buku yang saya tulis pas awal-awal jadi agent. Kan waktu itu entah ada speaker mana disuruh kayak nulis surat buat diri sendiri dari diri saya 15 tahun ke depan. Dear saya yang sekarang, saya adalah Enely dari 15 tahun ke depan dan disuruh menceritakan bagaimana kondisi saya yang dari 15 tahun. Jadi seolah saya yang dari 15 tahun ke depan ngomong ke saya yang sekarang gitu loh teman-teman. Dan saya bisa menuliskan dengan detail pada saat saya baca lagi ya. Income Hmm. 100 juta, udah nggak pusingin uang, udah donasi, bla 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 bla. Pokoknya hidup yang bener-bener yang pada saat saya nulis itu kayaknya nggak mungkin punya yang namanya agent baru kan. Nah, tapi setelah saya bandingkan dengan saya hari ini, kok mirip ya yang saya tulis itu loh. Oke, teman-teman. Di situ saya kaget.
turun Gila dari ya, yang dulu kayaknya nulis ini kayaknya nggak mungkin punya deh zaman dulu kan. Ah, nggak mungkin punya deh saya bisa kayak gini gitu kan. Boro-boro gitu kan punya 10 juta aja belum tentu bisa gitu kan. Ternyata ketika saya tulis itu dan saya entah taruh di mana habis itu nggak pernah saya buka lagi dan setelah saya temukan beberapa bulan lalu hampir mendekati semua 80-90% itu seperti itu. Keren ya teman-teman. Iya. Nah, jadi boleh deh teman-teman deh. Padahal dulu belum tahu ilmu-ilmu canggih kayak sekarang ya, apalagi kalau udah tahu seperti sekarang tuh pasti lebih cepat lagi. Boleh deh teman-teman nanti kalian dari masa depan tulis ke kalian sekarang ya. Silakan mengarang indah, berlembar-lembar lebih bagus. Misalnya, Hai, saya adalah Hasta di usia sekarang Hasta usia berapa? 35. Yes, 30 tahun lagi usia 65 ya. Halo, saya Asta di usia 65 tahun. Saya mau menceritakan kondisi saya sekarang nih. Yaudah, kita tulis nih pura-puranya kita dari masa depan, nulis ke diri kita sendiri dan kita ceritakan kondisi kita di saat yang dari masa depan, teman-teman. Boleh deh, teman-teman tulis. Nah itu beneran ya pas saya nulis ya, saya ingat flashback ketika saya dulu nulis. Ya rasanya kayak ya ini mah kayak karangan indah yang kayaknya nggak mungkin punya gitu loh. Dan ternyata jadi loh. Jadi di situ saya gila, gila ya hukum semesta ya, hukum alam ya. Yang kayaknya rasa-rasanya nggak mungkin, tahu jadi loh teman-teman ya. Boleh nanti dilakukan teman-teman ya. Dan feelingnya, apapun feelingnya nggak usah pusingin, tulis aja. Oke. Oke. Di aspek kesehatan. Terus saya nulis tuh, body saya keren loh. Ya memang sampai hari ini ternyata masih keren gitu. Gitu teman-teman. Oke, nanti boleh ditulis ya. Yes. Thank you, Ci. Oke, sip. Good. Ada lagi yang mau nanya? Teman-teman Ci, saya ya, silakan. boleh nanya bentar, sorry. Boleh, Dengar boleh. suaraku jelas. Jelas, jelas. Ini kemarin aku udah nanya ke Hasta juga sih, tapi aku pengen nanya ke Cici lagi. Mm-mm. Setiap kita kan pasti ada apa namanya, ada apa ya namanya istilahnya ya. Ada struggle yang harus kita selesaikan lah. Salah satunya contoh di keuangan ya. Eh, Nah, waktu kita belajar ATM itu kan ketika kita khawatir tentang uang kan berarti kita menunjukkan energi kekurangan. Bener nggak, Ci? betul, betul. Pertanyaan aku sebenarnya bagaimana bersikap, berpikir yang benar ketika Hmm, kita memang harus bekerja, ya, tapi dengan frekuensi yang berkelimpahan, sedangkan kita memang ada hutang-hutang yang harus kita bayar. Ngerti nggak, Cik, maksudku? ya, paham. Soalnya kan kadang secara manusia kan kadang kita ya ada perasaan khawatir kan. Ya, betul. Nah, itu kan kita siasatinya dengan bersyukur, dengan meditasi, ya kan? Yes, Tapi sebenarnya yang firmnya tuh sebenarnya sikap yang benernya tuh harus sampai di titik seperti apa gitu, Ci? ya, oke. Ini, Ya, thank you. yes, ini menarik sih. Justru di sini tantangan terbesarnya ini. Pada saat kita masih butuh uang, tapi kita harus kayaknya memanjakan frekuensi apa kelimpahan gitu kan. Betul. Ya, memang di sini tantangannya ya memang tidak mudah dilakukan gitu loh. Tapi ketika kita bisa melewati ini, ya kita akan menarik uang dengan berlimpah gitu. Hmm. Makanya penting untuk melakukan tadi pembagian keuangan. Kalau kita masih punya utang ya kita lihat nih 1 bulan saya harus bayar hutang berapa. eh Sorry, aku potong, Ci. Ya, Berarti titik apa namanya ya? Titik kita sudah berhasil untuk fokus ke berkelimpahan itu dengan kita tidak memikirkan si masalah itu. Benar apa enggak? betul. Sebenarnya ketika kita fokus melakukan dan Heeh. kita yakin bahwa semesta akan menyediakan, ntar Heeh. tiba-tiba ada aja keajaiban-keajaiban yang muncul gitu. Gitu. Hmm. Tapi kalau kita dalam frekuensi ketakutan, takut kekurangan, takut kalau gua nggak closing nih nanti gua malah nggak bisa bayar hutang. Itu malah kita sebenarnya makin jauh dari impian kita. Hmm.
Hmm. gitu. Karena ujung-ujungnya kita jadi akan nguber-nguber nasabah kok merasa dikejar-kejar malah jadi kesel, yang tadinya mau closing jadi nggak Iya, closing gitu loh. iya. Oh, ya ini tantangan kita sebenarnya. Ini tantangannya, ini seninya. Kan kita mau naik kelas nih, ini seninya gitu. Oke, oke. Yes, makanya meditasi bersyukur olahraga itu membantu untuk kita lebih letting go dan surrender. Intinya saya sudah melakukan yang terbaik nih Tuhan ya. Ya udah saya selepaskan deh sekarang hasilnya gitu. Apapun yang terjadi, saya yakin ini adalah yang terbaik. Oke, oke. Oke, Gitu. oke. Oke, Iya, iya. teman-teman. Thank you, Ci. Udah mulai paham. Oke, justru ini seninya ya. Enjoy. Ketika kita bisa menang melawan ini ya, kita siap-siap akan jadi magnet yang sangat kuat. Karena kita sudah tidak memancarkan lagi vibrasi kekurangan, tapi yang kita pancarkan adalah vibrasi kelimpahan. Meskipun kita belum berlimpah secara nyata, tapi yang kita pancarkan adalah vibrasi kelimpahan. Maka akan dengan segera energi kita tuh akan menarik kelimpahan untuk datang. Karena otak nggak bisa bedain mana yang di pikiran, mana dengan kenyataan. Ketika di otaknya sudah berlimpah, di feelingnya udah berlimpah, maka itu akan segera terwujud di kenyataan. Gitu. Kan otak nggak bisa bedain nih. Oke, coba mulai pembagian keuangannya di ini ya, dilakukan ya. Teman-teman udah pada melakukan belum pembagian keuangan? Udah, Ci. Udah. Udah ya. Ada yang belum kah? Yang belum segera bertobat. Oke, ya. Ada yang belum? Sudah semua ya. Oke, good teman-teman. Sis, Meskipun ya, ya kok. ini ada ini nih, harusnya ada testimoni luar biasa lagi ya. Jadi di Wow. tengah tahun ini selain Hastadona Nik AD, Beli Harim juga promosiin dua AAB ya, dan barusan Wow. ada case yang luar biasa yang Oh, issued lagi gitu. sorry, beli Harim udah dua ya? AAB-nya dua ya? Promosiin dua di tengah tahun ini, dua Wow, AAB. keren banget. Aku pikir Iya, satu loh. Keren, 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 keren. Aku pikir satu loh. Kayaknya laporannya satu deh. iya. Dua. Kemarin masih apa? Sebelumnya sih satu, sekarang sudah dua. Wow, keren banget. Gila. So happy for you. Terus, Sharing, terus. sharing Mbak Cucu. Iya loh. Ya, terus kok apa ininya? Good news berikutnya. 2 minggu Kayaknya lalu masih satu, ya. Ci, AD-nya yang Wow, udah confirm. keren, keren. Terus minggu lalu tiba-tiba agen yang lama nggak aktif minta Hmm. ditemenin, minta Ah, JFW kan, hmm. temu sama prospekannya. Nah, waktu itu masih diskusi, nanti ya gue diskusi dulu sama istri gitu kan. Hmm. Nah, terus seminggu kemudian ditanya lagi, oke istri gue katanya terserah gue gitu. Oh ya udah, akhirnya dia panggil lagi. Udah tinggal masukin SPAJ. Jadi satu keluarga, ayah, ibu, sama 3 orang anak, semuanya PWM, terus tambah PCB 88 ayah ibu. Dan total API-nya itu 642 juta. Wow. Dan yang itu kan 7 SPAJ, yang 6 itu langsung isut, yang satu eh, barusan aja nih isut. Tadi udah minta udah eskalasi lah kemana-mana kan, udah minta tolong ke Hmm. Heri. Ke Heri tadi yang waktu Zoom Hmm. kita Zoom ini Hmm. udah info bahwa nggak bisa ini. Jadi ada AU-nya tuh ada dua, Ci, nomornya sama tapi isinya beda. Jadi limit medical check up-nya itu beda gitu. Hmm. Nah, jadi yang si istrinya ini kena medical. Nah, kecuali dia mau turunin UP-nya. Nah, tadi Koheri itu udah bilang nggak bisa, ini harus turunin UP-nya kalau nggak mau kena med check. Nah, terus kita yang udah ikhlas gitu, ya ya udahlah gitu. Cuman mikirin gimana ngomong ke klien sama ke agen kan gitu. Hmm. Barusan ini baru aja 10 menit yang lalu lihat di ini Inforce ternyata Wow, keren banget. dengan tidak menurunkan UP. Keren, keren, keren. Ini dong, ketik di WA dong, biar aku, kalau boleh aku share ke grup-grup yang lain. Ya, Ya, Ci, siap. ya. Sangat Ya. menginspirasi banget. Iya loh, Keren keren loh. banget, Gila. Enam Keren Aku ratus banget. juta merinding dalam loh. berapa hari, Mbak Cucu? Beli Harim? Satu minggu. Dalam 1 minggu. Wow, Satu Gila, minggu. merinding gue bener asli dah. iya loh. Ampun Iya nih, merinding juga nih gue. gue. Keren. Gila. 2 minggu 2 minggu lalu kan waktu kita Zoom
sama Cianali kan Ya, satu satu yang kan. udah confirm. Terus Ah, kan ah. goalsnya dua. Waktu itu kan saya bilang ya Iya. satunya entah dari mana lah, entah siapa. Yang orang ini memang nggak kita ini karena memang belum muncul, nggak muncul-muncul gitu loh, jarang muncul. Ada satu orang yang kita pikir dia yang akan naik. Ternyata tiba-tiba dia muncul dan langsung. Ternyata Oh. dia pun melakukan afirmasi dan jurnal syukur. Hmm. Kita memang udah sharing kan ke dia, cuman dia Uh-uh. jarang nge-share di grup tentang jurnal syukurnya. Kalau afirmasi, dia pernah nge-share di grup yang kami bertiga. Dia bilang ini bagus nih afirmasi, ya oke kita kasih jempol aja. Ternyata dia terus lanjutkan itu. Dia cari afirmasinya di itu, ChatGPT. Oh, oke. Keren, keren, keren. Jadi Sip. afirmasinya dia dan afirmasi Inspirasi kita banget. nyambung, diketemukanlah sama alam semesta, memang luar biasa sih. Kita ketawa-ketawa aja sih antara percaya dan enggak, tapi memang kejadian. Wow, keren nih. Gila Oke, hebat. ditunggu sharingnya ya. Biar boleh share ke grup yang lain, biar makin rajin melakukan bintang 5 dan bintang 4, teman-teman. Jadi, Greatness ini sangat menginspirasi loh, teman-teman. Ya. Termasuk salah satu yang teraktif, teman-temannya. Jadi, di grup itu yang paling rame gitu ya. Ada 20 lebih grup, tapi memang Greatness salah satu yang terame lah, yang teraktif. Dan memang kelihatan ya hasilnya, teman-teman Ya. ya. Kalau berbagi nanti, biar saya bisa berbagi ke grup yang lain, teman-teman. Keren banget, teman-teman. Oke. Saya share. Thank you ya, si Senali. Thank you banget. Thank you udah sharing. Keren Hebat. banget. Gila, sorry, inspirasi banget kalian. Si Oke. Anali, Ya, boleh tanya enggak? Boleh boleh, tanya nggak, Ci ya? boleh. Tadi kan apa? Jadi sharingnya Beliaring sama Mbak Cucu itu udah saya dengar di hari Sabtu. Jadi Hmm, saya tanya apa yang dilakukan. Pasti kan kalau action kan seperti biasa saya tahu Beliaring sama Mbak Cucu itu kerja keras banget. ya. Dia rekrut banyak orang kayak gitu. Tapi hal apa yang berbeda nih? Terus Hmm, ATM beliau kan udah selesai di hari ke-60. hmm. Nah, terus saya tanya, Mbak Cucu, tadi saya sama Mbak Cucu ya tadi di kantor ya Mbak. Mbak Cucu, goalnya Mbak Cucu sama Beliarin itu sama nggak? Beliau bilang sama gitu ya. Hmm. Meskipun yang diafirmasi Beliarin lebih detail gitu ya Mbak Cucu ya. Nah, terus Ya. ini pemahaman saya ya Ci ya, apakah Hmm. benar? Jadi objeknya kan sama, goalnya sama. Hmm. Nah, ketika dua orang menarik energi untuk menarik ini ya impian yang sama, apakah benar itu lebih kuat Ci? Yes, betul. Itu lebih Oke, kuat. Yes. Udah ada ya. penelitiannya. Jadi satu tenaga kuda, saya lupa angka Hmm. pastinya, tapi anggaplah 100 ya. Satu tenaga Mm-mm. kuda itu 100. Kalau dua tenaga kuda harusnya 200 ya. Tapi ini enggak, malah 600. Oke, Gitu. oke, oke. Enam Ya. ratus, 100 Ya, kerasa. jadi kenaikannya tuh Oke. bukan ilmu matematika lagi gitu loh. Iya, iya, Jadi iya, iya. contoh contoh sepele lah ya, misalnya contoh nih kita di rumah nih makan Nah, sendiri, kok hmm, kayaknya satu toples nggak habis-habis ya. nggak bisa gitu. Tapi ketika rame-rame makan di kantor kok kayak jadi Nggak enak kerasa, ya. nggak kerasa. Tahu-tahu udah habis gitu. Nonton habis kan. Nah itulah ada sesuatu, nah, ketika kita bersama-sama tuh kok kayaknya lebih jauh lebih kuat dan lebih memotivasi gitu. Oh, oke. Nah, Makanya untuk ini kan juga apa namanya? Saya juga melakukan afirmasi pagi itu bersama tim ya, tim-tim saya. Heeh. Jadi setiap pagi siapa duluan yang bangun gitu ya, itu langsung afirmasi pagi ngirim di grup ya sambil reminder yang lainnya. Itu tuh Heeh. ya saya mikir kok ini makin ini ya, makin kuat ya, apakah benar gitu Wow. loh. Terus saya Yes. tanya Mbak Cucu Beliarim ini kan yang paling konsisten ya untuk melakukan ATM gitu kan, terus Hmm. paling rajin buat share gitu kan. Terus saya Hmm. tanya, apakah goalnya tuh sama sehingga kok terwujudnya itu goalnya apa? Saya tanya dulu. Terus yang terwujud kan ini luar biasa banget dan Mbak Cucu cerita yang satu lagi promosi itu emang entah dari mana gitu loh. Jadi hari Kamis ini kan di grup Kosalim itu kan ada laporan produksi. Hmm. Tadinya masih 600 gitu lah. Terus habis itu kan saya Jumat ketemu Kosalim. Bahas Hmm. inilah, ini perhitungan bla 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 bla. Loh, kok udah 1 M? Yang maksud Wow. Keren baru banget. Kamis terus Jumatnya itu saya udah wah ini terus siapa nih pada nggak tahu kan gitu loh. Iya, ini juga entah dari mana tak tahu-tahu muncul gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini saya ya ini kayak penguatan ya, kayak apa ya, menginspirasi gitu loh.
oh apakah terus apa yang hal yang berbeda ya, karena ini luar biasa sekali gitu. Apakah ini lebih efektif? Nah, makanya saya tadi konfirmasi sama Ci Anali dengan Hmm, dua orang yang ya, melakukan dengan goal yang sama, apakah lebih mudah untuk menarik goal itu betul. gitu. Yes, energinya Oke, gede. oke. Saya nggak Sip, pernah share ya di camp ya. Kalau di belum. kelas-kelas Kosari Sandi, kadang-kadang dia gabungkan jadi dua orang pada saat energi syukurnya berdua. Hmm. Itu ketebalannya jauh lebih gede. Misalkan kalau Oke, satu oke. nih sendiri, ketika dia bersyukur kan itu tebal tuh. Betul, Misalnya betul. 5 cm. Ketika berdua, itu bisa jadi 230 cm loh. Oke, oke. Ya, jauh-jauh lebih kuat. Keren. Iya, Oke, iya. sip. Thank you, sih. Ya. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau nanya? Saya share sedikit ya teman-teman ya. Jadi ini semua udah pada tahu kan ya. Tingkat kesadaran menentukan nasib dan masa depan seseorang. Oke. Yang udah pernah ikut camp sudah tahu tentang ini teman-teman. Jadi kalau kesadaran di bawah 200 ya bawaannya setiap hari menderita teman-temannya. Apa-apa tuh berat. Mau capai apa-apa tuh susah. Karena tingkat kesadaran dan energi dia di bawah 200 ya. Tapi kalau 200 sampai 400 itu udah lebih enak ya, jauh lebih enak. Manifestasi udah lebih cepat, apalagi di atas 500 ke 600 itu mikir apa juga langsung dapat. Ya, goal kita ya minimal kita di tengah lah ya. Boleh nanti ingetin ya kalau aku lupa send nanti aku send. Goal kita minimal kita di atas 200 lah. Tapi ada satu yang kenapa saya perlu share tentang ini karena saya juga ada beberapa yang private coaching dengan beberapa orang dan saya lihat lumayan banyak yang stuck di 175 ya. 175 itu apa sih? Saya share ya. 175 itu nah ini lumayan banyak yang stuck di sini. Kenapa? Nah ini. Sorry, 125 cari keuntungan, perolehan pribadi, kesenangan, dan mendapatkan sesuatu di luar dirinya. Nah ini, haus, nggak pernah puas, dan tamak. Aku harus memilikinya, berikan padaku apa yang kuinginkan sekarang. Tanpa sadar, ini energi ini banyak menguasai manusia, teman-temannya. Bahkan sampai tadi dia, Mbak Eci, gue harus cepet nih capai impian gue, Ci. Terus saya ini dong bintang 5 meditasi 3 menit. Nggak mau, saya mau langsung 10 menit. Nah, terus saya bilang hati-hati, kamu terjebak di 125. Dia baru sadar, oh iya ya, sampai manifestasi aja saya mau cepet-cepet, kata dia. Jadi semakin kita pengen cepet-cepet, semakin kita makin turun energinya. Semakin kita misalnya contoh nih ya, habis prospek, tindakan pikiran yang benar adalah kita udah melakukan bagian kita tetap follow up, habis itu let God do the rest. Jadi kita melepaskan hasilnya. Kita nggak ada keinginan harus closing nih pokoknya. Pokoknya dengan cara apapun orang ini harus jadi nasabah saya. Itu malah bikin turun ya. Habis rekrut nih, contoh. Dengan cara apapun pokoknya secepatnya dia harus kasih saya syarat-syarat. Malah jadi turun teman-teman karena kita masuk ke 125 ya. Makin tinggi kekuatan letting go seseorang, makin cepat dia naik kesadaran. Letting go melepaskan bukan berarti pasif. No, kita aktif melakukan bagian kita, tapi hasilnya kita lepaskan ke semesta dan Tuhan. Ya, teman-teman, baik Tuhan yang di dalam diri kita maupun Tuhan yang keseluruhan semesta. Ketika makin tinggi tingkat letting go seseorang, itu dia makin cepat manifestasi dan makin cepat mencapai apapun yang dia mau, teman-teman. Oke, kalau sudah ada yang mau bertanya lagi kah sebelum kita tutup, kita ketemu lagi nanti tanggal berapa di grup ya. Oke teman-teman, thank you untuk hari ini. Saya terinspirasi sekali teman-temannya. Kayaknya setiap kali kelas coaching saya lebih terinspirasi nih sama kalian teman-temannya. Thank you, sudah sangat menginspirasi dan memotivasi. Selamat pagi, see you. Thank you, Thank you, Ci. Sisanali. Thank you, Thank you, Ci. Thank you sih. Thank semua. you, thank you. Bye. Thank Bye. Thank Sehat you. selalu semua. Thank Panjang you. umur. Sehat, saya raya bahagia. Eh, Bye. Kok nggak mau live? Mana nih?